Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Jalan Subang. Malam ini, tentu kita semua masih penasaran dengan hasil persidangan. Dengan keterangan-keterangan yang disampaikan di persidangan. Baik itu oleh saksi, juga para ahli juga. Muncul DNA asing di persidangan. Ya, entah 3 atau 4 DNA asing. Tentu ini akan jadi pertanyaan buat kita. Apalagi DNA asing itu katanya ada 2 DNA asing di kaosnya Ramdhanu, kemudian di karpet, ya. Nah, kemudian kita bertanya, kalau DNA asing, bahwa berarti sudah dicocokkan dengan para tersangka dan tidak ada kecocokan seperti itu. Tentunya ini jadi pemikiran buat kita. Tetapi gini, kita coba ke belakang mendengar keterangan dari dulu Kapolres Subang mengatakan bahwa ini diduga bahwa kasus ini adalah orang terdekat. Diduga. Kenapa? Karena tidak ada pengerusakan, dan itu pun disampaikan oleh para ahli di sidang, ya, di persidangan, bahwa tidak ada pengerusakan. Berarti diduga bahwa ini adalah orang yang mengetahui. Kalau orang mengetahui berarti diduga berarti orang dekat. Orang dekat itu berarti yang mengetahui seluk-beluk di situ, ya. Orang dekat dengan kedua korban tentunya. Itu kan yang diduga seperti itu, karena tidak ada pengerusakan. Gembok, jendela, dan lain sebagainya. Tidak ada yang dirusak. Bahwa ini diduga bahwa ini ada perlakuan orang dekat. Ya jelas, sekarang tersangka sudah jelas bahwa mereka orang dekat. Kemudian kalau misalkan dengan orang dekat, kalau misalkan orang dekat sudah diketahui orang dekat-dekatnya, kalau sekarang timbul ada orang asing, DNA asing, berarti orang asing. Selain orang-orang itu, apakah ini ada korelasinya? Apakah memang benar orang asing itu ada selain orang yang sudah jadi tersangka, selain orang-orang yang sudah jadi saksi? Dan pertanyaannya, apakah seluruh saksi sudah pernah dites DNA-nya dan tidak ada kesesuaian dengan DNA asing? Itu juga suatu pertanyaan. Tetapi jelas pertanyaan utamanya adalah, kalau misalkan itu diduga orang dekat, orang asing ini apakah orang dekat? Bagaimana korelasinya? Satu, kemungkinannya bisa jadi bahwa orang asing ini bisa jadi, ya, kemungkinan saja. Oh ya, orang terdekat yang membuka situasi TKP, kemudian orang asingnya masuk. Atau yang kedua, orang asing itu memang tidak ada. Hanya DNA asing, hanya darah-darah yang ditempelkan saja. Dibuat skenario, dibuat sistematis agar semua terarah kepada orang yang selain di dalam, selain orang dekat. Banyak kemungkinan, ya. Kemungkinan satu, memang benar ada orang asing setelah orang dekat itu masuk, ya. Kedua, atau memang tidak ada orang asing itu, hanya ditempelkan saja. Ini jadi pertanyaan sebenarnya. Jadi pemikiran kita, kenapa? Karena sudah ada di fakta persidangan bahwa DNA asing itu ada. Tetapi bagaimana korelasinya tadi dengan orang dekat? Bahwa disinyalir ini orang dekat. Dan jelas bukan satu pelakunya. Karena apa? Ada jejak-jejak di sana. Ada jejak alas kaki yang berbeda. Ya. Dan ya, keterangan-keterangan ahli sudah menyampaikan bahwa tidak mungkin ini tunggal. Ini pertanyaan yang memang agak serius sebenarnya. Kalau misalkan tadi dikatakan bahwa ada orang asing, berarti setelah orang-orang yang dekat masuk ke dalam, kemudian ada orang asing. Tetapi pertanyaannya sekarang gini, kenapa Ramdhanu tidak bisa menyebutkan orang asing? Apalagi di sana DNA asing ada 3 atau 4 kalau tidak salah, ya. Masa tidak bisa menyebutkan Ramdhanu? Sedangkan itu tidak sesuai dengan orang-orang yang ada di sana. Berarti ada orang selain yang disebutkan oleh Ramdhanu. Kalau memang ada, sekali lagi, kalau memang ada, berarti bukan Pak Yosef, Ibu Mimin, Abi dan Argi, berarti ada orang lain. Maksudnya ada, bisa jadi ada tambahan orang lain, kalau memang ada.
Tapi masa Ramdhanu tidak bisa menyebutkan orang lain itu? Atau yang kedua, memang tidak ada orang asing. Sengaja ditempelkan darah-darah itu untuk memframing. Ini sudah tingkat dewa nih, skenario-nya. Jenius, luar biasa. Jadi ini suatu pertanyaan sebenarnya. Kenapa ada di netizen, Bang Fred udah nggak usah ngebahas-ngebahas dengan asing aja. Lah kenapa nggak dibahas? Karena ini fakta persidangan. Fakta persidangan kan tidak apa-apa kita bahas. Karena ya telah disampaikan di persidangan yang akan menjadikan pertanyaan buat kita semua. Karena ada bukti nyata di sana. Terlepas nanti tinggal dipertanyakan kepada saudara Ramdhanu masalah DNA asing itu kapan kaos itu diambil oleh buat penyidikan, berapa hari pasca kejadian diambilnya, sebelum atau sesudah kejadian. Kalau misalkan pasca kejadian 1 hari 2 hari, banyak kemungkinan bisa jadi misalkan Ramdhanu main bola atau misalkan keserempet, ada darah nempel dan sebagainya, bisa saja. Kemudian bagaimana yang di karpet? Nah itu bagaimana? Jadi ini satu hal yang memang menjadi pertanyaan kita semua sebenarnya. DNA asing dan kedekatan bahwa orang dekat adalah pelaku daripada kasus Subang. Ini sangat-sangat menarik sebenarnya. Ya, kita tunggu saja terus ya, karena ini sudah menjelang akhir. Kita 70% sudah diperiksa semua para saksi, tinggal menunggu saksi yang akan diperiksa dari kuasa hukum Rohman Hidayat ya. Siapa-siapa saja yang akan dihadirkan saksi dan juga ahli yang akan dihadirkan. Kita tunggu saja nanti seperti apa kelanjutannya. Tetapi sekali lagi, masalah DNA asing, apakah ada korelasinya dengan laku orang dekat? Karena orang dekat sudah diketahui siapa-siapa saja. Mari kita berpikir sama-sama, kita bahas dengan tujuan utamanya adalah bukan untuk memojokkan perseorangan, tetapi adalah membuka sesuatu hal yang belum betul-betul terbuka. Kita buka, kita kupas tuntas agar kasus Subang ini diketahui siapa yang sebenar-benarnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari pihak Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, dan Ari belum mengaku sampai sekarang. Baru Ramdhanu yang baru mengaku. Tapi Ramdhanu mengatakan bahwa mereka ada di TKP. Jelas, Ramdhanu tidak buta. Jelas melihat. Jaraknya nggak jauh dari 1 meter. Depan mata. Masa nggak bisa ngelihat jelas wajahnya? Ya, itu jelas terlihat. Ramdhanu mengenal Pak Yosep. Ramdhanu tahu Ibu Mimin karena pernah ke rumahnya. Seperti itu. Abi dan Ariki bagaimana? Ya, di depan mata soalnya. Seperti itu. Misteri. Penasaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.